Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi serat tekstil mineral dalam mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini, 3.4 menganalisis serat tekstil dari mineral, 4.4 menyajikan hasil pemeriksaan serat tekstil dari mineral. Dan adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Mengetahui serat tekstil yang tergolong serat mineral di kehidupan nyata dengan benar. 2. Memahami sifat dan kegunaan macam-macam serat tekstil dari mineral. 3. Menerapkan serat tekstil dari mineral dalam kehidupan dengan tepat. 4. Menganalisa hasil uji serat tekstil dari mineral. Selanjutnya, penjelasan materi. Apa itu serat mineral? Serat mineral adalah serat yang berasal dari bahan galian alam. Ada 3 macam dalam serat mineral. Yang pertama, serat asbes. Yang kedua, serat kaca. Yang ketiga, serat logam. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah serat asbes. Serat asbes adalah serat yang berasal dari batu karang. Serat asbes dapat kita pintal menjadi benang sehingga menjadi bahan tekstil. Bahan tekstil dari serat asbes tidak dapat digunakan untuk pakaian karena tidak baik untuk kesehatan dalam tubuh manusia. Adapun sifat-sifat dari serat asbes, yang pertama, tahan terhadap api. Kedua, tidak mudah mulur. Ketiga, sedikit menyerap air. Keempat, tahan terhadap gesekan. Dan kelima, tahan terhadap cuaca. Kita dapat gunakan serat asbes menjadi atap rumah, tirai dan layar, kantong-kantong asbes, dan alat memadam api. Selanjutnya, serat kaca atau disebutan lainnya adalah glass fiber. Adalah salah satu serat mineral buatan dengan berbahan dasar pasir silikat dan campuran bahan lainnya. Serat kaca ini pernah digunakan untuk pakaian pengantin. Dalam serat kaca memiliki sifat-sifat terlihat licin dan halus, dapat meleleh dalam keadaan panas. Seratnya sangat elastis, ketahanan pada listrik sangat tinggi, dan serat kaca mudah rapuh. Dalam serat kaca dapat digunakan menjadi saringan, kain kursi, taplak meja, dan kain gorden. Selanjutnya, serat logam. Serat logam adalah serat buatan yang disusun dari logam-logam berlapis plastik, plastik berlapis logam, atau sumbu yang dilapisi logam. Serat logam ini menghasilkan benang logam. Benang logamnya seperti benang emas dan benang perak. Adapun sifat-sifat dalam serat logam yaitu menghilap, halus, dan tipis. Kita dapat gunakan serat logam sebagai hiasan saja. Serat ini banyak digunakan sebagai penghias di kain-kain songket. Pembahasan selanjutnya mengenai pemeriksaan serat tekstil. Dan pemeriksaan serat tekstil ada 3 cara pemeriksaan. 1. Melalui uji sensorik. Dalam uji sensorik ini, kita mengandalkan tangan dan penglihatan secara langsung saat kita ingin membeli bahan. Cara-caranya dapat dilihat, cara dengan dibentangkan, kita dapat mengetahui adanya kecacatan atau kerusakan dari keseluruhan bahan. Dengan dipegang, kita dapat mengetahui tekstur dari bahan tersebut. Dengan cara ditarik, kita akan mengetahui kekuatan dan elastisitas dari bahan tersebut. Diterawang untuk mengetahui apakah bahan tersebut tipis atau tembus tandang. Diraba, sama seperti dipegang, untuk mengetahui tekstur atau permukaan dari bahan tersebut. Dan cara terakhir itu diremas untuk kita mengetahui apakah bahan tersebut mudah kusut atau tidak. Selanjutnya, cara pemeriksaan kedua melalui uji pembakaran. Melalui uji pembakaran, kita dapat menganalisa serat tersebut. Analisa yang kita lakukan mengenai asal seratnya dan sifat-sifat serat tersebut. Dalam melakukan uji pembakaran pun, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan. Adanya potongan bahan atau perca kain seukuran 10x10 atau lebih. Lalu kedua ada wadah, ketiga ada lilin, keempat ada korek api, dan kelima ada penjepit. Selanjutnya, cara ketiga melalui membaca label. Label ini dicantumkan pada produk atau bahan. Kalau di bahan atau kain, biasanya ada di pinggir kain golongan baru. Lalu di produk, biasanya ada di label yang diselipkan di pinggirannya. Nah, label ini berisikan asal serat, nama bahan, merek bahan, nama pabrik, proses penyempurnaan, dan pemeliharaan bahan tersebut. Sekarang, amati video berikut.
Dalam pengujian ini, serat asbes hanya menggunakan selai serat. Mula-mula, serat ini diuji dengan dicelupkan pada air lilin, lalu didekatkan pada api, apinya pun menyambar. Namun saat kedua kalinya dicoba didekatkan pada api langsung, api tersebut tidak menyambar. Lalu saat percobaan ketiga kalinya, dengan cara yang sama dengan pertama, api tersebut menyambar lagi kepada serat. Diperhatikan apinya bahwa apinya ini tidak menjalar dan perlahan dia akan memadam sendiri. Tidak terbentuknya atau munculnya asap yang kelihatan. Nabi mengetahui bahwa serat asbes ini emang tidak terbakar. Karena serat tersebut sudah berkali-kali dibakar, maka adanya perubahan pada serat, yaitu menghitamnya serat tersebut. Itulah sisa pembakaran yang terlihat pada serat asbes. Selanjutnya, perhatikan uji pembakaran bahan serat kaca menggunakan pematik gas api yang langsung didekatkan pada bahan. Nah, reaksi yang terlihat langsung adalah bahwa bahan dengan serat kaca tersebut langsung meleleh. Lelehannya pun menjalar melebar. Lelehannya ini, jika kalian lihat, langsung mengering dan berubah warna menjadi hitam dan tidak panas lagi. Gumpalan lelehan tersebut pun dapat dipatah-patahkan atau terlihat menjadi rapuh. Kita sudah mengetahui bahwa sifat dari serat kaca itu memang mudah meleleh dan rapuh. Sekian penyampaian dan penjelasan materi serat tekstil dari mineral. Kalian tetap harus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.